Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Mirsaku, dan sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ardianto. Barangkali Habibana bisa melengkapi tentang alasan tadi, bagaimana dengan alasan toleransi agar kita bisa menikah beda agama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustadz Agung dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi saya berikan satu contoh. Saya punya teman saya itu pastor, teman. Dan kami berteman sudah lama, ya kemudian dalam satu kesempatan terus dia minta tolong sama saya karena ada kerabatnya yang terhambat karirnya. Karena atasannya yang muslim mungkin melakukan sesuatu. Saya bantu dia dan akhirnya dia berhasil. Gitu ya. Jadi artinya tidak dihambat. Saya nasihati atasannya, kalau memang ini haknya ini silahkan diberikan. Itu toleransi, Mas Agung. Berikutnya saya punya masalah dengan rumah saya. Ada rumah saya itu tersangkut, ada seorang yang menghambat itu, ya artinya mau ngambil dan dia beragama Kristen. Saya minta tolong sama teman saya yang pastor tadi. Dia bantu, berhasil. Kami bersahabat. Tapi saya nggak pernah ngajak teman saya yang pastor itu ke masjid, Mas Agung. Sebagaimana dia pun nggak pernah ngajak saya ke gereja. Ya. Yang kedua, saya juga punya teman orang Hindu. Setiap kali saya berkunjung ke Bali, mengunjungi majelis Rasulullah SAW cabang provinsi Bali, itu saya berkunjung ke dia. Ya. Dalam satu kesempatan terus dia bilang, Habib, ayah saya sakit. Boleh nggak minta didoain sama Habib? Terus obatnya apa? Terus saya bilang sama dia, ini serius minta doa dari saya, beli. Saya bilang gitu ya, di orang Bali. Ya serius, kenapa? Karena saya tahu Habib orang baik. Terus saya berikan ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Sembuh ayahnya, kan main dia tambah baik sama saya. Gitu ya. Dan seterusnya, saya punya teman orang Tionghoa, dia Konghucu, lalu dia ngundang saya untuk latihan treadmill di rumahnya, saya lakukan itu. Tapi saya nggak pernah ngajak dia untuk ke masjid. Sebagaimana dia juga tidak ngajak saya ke pura. Atau saya ngajak, dia ngajak ke kelenteng atau dan sebagainya. Kalau dia memang ngobrol soal Islam, saya tanggapi. Itu namanya toleransi, Mas Agung. Jadi kita bedakan, jangan sampai nanti mentang-mentang Islam terus kita nggak mau berinteraksi sama yang non-muslim. Nah itu berarti nggak benar itu. Ya. Karena Rasul SAW itu tetangganya ada yang Yahudi dan sebagainya. Tapi dalam kasus tadi soal pernikahan beda agama tadi ini beda. Anak-anakku sekalian, tadi Abah Raudul Bahar sudah menceritakan tentang kaitan dengan anak. Ini saya ingin sampaikan, ini bagi yang belum nikah. Mixed married ini masalahnya terus ya, nggak akan selesai. 2004 itu saya diundang ke Australia. Saya dakwah di seluruh negara bagian di Australia kecuali Darwin dan juga Tasmania. Ya sampai ke Auckland, Brisbane, Adelaide dan sebagainya. Dari semua ketika saya ceramah itu pertanyaan paling berat masalah keluarga di sana soal mixed marriage. Ini tolong perhatikan. Artinya yang jadi masalah bukan orang Islam aja, orang Kristennya juga jadi pusing gitu. Misalnya satu contoh. Setelah nikah, karena masih awal nikah segala macam, bulan madu, gitu ya, Syahrul Asal bahasa Arab. Nanti lama-lama Syahrul Basol, bulan bawang. Baru mulai kelihatan itu ada hal-hal yang gak pas, kita menyesuaikan. Kebiasaan di keluarga non-muslim itu kalau ulang tahun ada wine. Kemudian sekali dua kali dia nolak. Gitu kan, gak boleh dong. Setelah sekian tahun terus pasangannya bilang, bisa gak kamu minum wine sekali aja, menghormatin keluarga saya. Kan jadi masalah akhirnya. Ya, dalam satu kesempatan yang lain, ini mixed marriage juga ngadu ke saya. Ibunya dari dari istrinya yang non muslim ini suka makan, makan babi panggang, gitu ya. Kemudian itu biasa karena memang boleh di dalam agama mereka, gitu ya. Nah terus saya nolak terus. Dalam satu kesempatan terus si pasangannya, istrinya bilang, ini ibu saya, mbok ya dimakan sekali aja ngehormatin ibu saya. Jadi masalah. Jadi sekali lagi kalau kita nikah itu kita bukan hanya nikah sama orang itu. Baik. Nikah sama keluarganya, nikah sama kerabatnya. Kemudian kita ngurusin anak. Wah Beb, anaknya bisa dibagi dua. Kalau anaknya dua, kalau anaknya satu
Jadi jangan kita dalam hal yang sudah seluruh agama menyepakati itu nggak boleh. Di Kristen nggak boleh, di Hindu juga nggak boleh, di semua. Pokoknya satu agama, tiba-tiba kita merasa lebih pintar dari itu, akhirnya kita jadi masalah dan terus menerus sampai di kemudian hari. Wallahu a'lam Ustaz. Ternyata sangat pelik daripada yang kita bayangkan ya Habibana. Betul. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ardianto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ardianto sebagai dosen pada program studi Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Saya juga tergelitik dengan judul itu ya. Jadi masalah mengawin ini, Indonesia ini kita tahu sangat heterogen juga. Semua agama itu ada di sini. Kecuali ya negara Islam itu jelas itu ya. Jadi kemungkinan kita berinteraksi dan bersentuhan dengan agama lain pasti ada. Terutama tadi ada kecantikan, kekayaan dan sebagainya. Nah, pertanyaan pertama itu, sejauh mana tanggung jawab orang tua ini? Kalau memang terjadi mix wedding ini, artinya percampuran kawin tapi agamanya berbeda, itu yang pertama. Pertama saja Pak, satu saja. Oh satu aja? Iya satu saja. Oh iya, ayo silakan. Karena masih banyak yang ngantri Pak ya. Ngantri ya Pak ya. Mohon maaf Pak Ardianto, pertanyaan pertama pun ini juga bisa menghabiskan segmentasi ini Habibana. Silakan Abah dijawab dengan mixed married tadi. 14,5 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, Innamal maulud yuladu alal fitrah. Innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang artinya setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Innama abawahu, maka sesungguhnya kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan anaknya sebagai Yahudi, yang menjadikan anaknya sebagai Nasrani, dan yang menjadikan anaknya sebagai Majusi. Karena ibu dan bapaknya tidak begitu mendalami ajaran agama Islam. Sedangkan ajaran agama Islam bisa hadir secara sempurna ke dalam diri kita apabila ada 5 perkara yang itu tidak bisa dipisah-pisah. Yang pertama yang disebut dengan imaniyah. Yang ini adalah merupakan yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Yang pertama yang diwajibkan kepada kita adalah makrifat, iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Tidak cukup kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala bila tidak diikuti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita punya iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih belum cukup, tapi muamalah, makan, minum kita harus daripada sumber yang halal, sehingga memberikan makan, minum kepada kita, suami istri kita dan anak kita, ini penting dicari dari jalan yang halal. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, api neraka lebih utama baginya nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang didatangkan dari cara yang tidak halal, minuman yang didatangkan dari cara yang tidak halal, ini akan membuat kepada orang yang memakannya akan terjadi sebuah perubahan. Begitu, sehingga ketika marah, ia marah karena makanan yang halal naik kepada mulutnya. Matanya akan merah, makanan yang tidak halal akan merubah matanya. Makanan yang tidak halal akan merubah tangannya. Makanan yang tidak halal akan merubah kakinya. Oleh karenanya kalau ada KDRT sekarang, pastikan bahwa itu dari makanan yang tidak halal. Yang diberikan kepada istri, dimakan oleh suami, diberikan kepada anak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat adalah munakahah.
Dalam pernikahan kita harus benar. Wallahi agama tidak akan hadir secara sempurna kalau kita tidak menikah dengan cara-cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu terhadap kehidupan kita itu baik di dunia maupun kelak di akhirat siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam kehidupan rumah tangga harus berdasarkan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah yang paling tahu bagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir adalah akhlak. Maaf, Abah ingin sampaikan sebuah cerita. Pernikahan kurang apa pernikahan Fir'aun dengan Siti Asyah. Fir'aun punya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Tapi Fir'aun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksa seorang yang cantik tadi li jamaliha, namanya Siti Asyah, dipaksa karena tidak ada yang bisa melarang terhadap Fir'aun laknatullah alaih. Aku punya harta, aku punya kekuasaan, maka dinikahlah itu yang namanya Siti Asyah. Tapi ternyata Asyah dapat mempertahankan kesucian agamanya, muruah agamanya dalam dirinya. Maka diletakkan dalam satu riwayat, Fir'aun laknatullah alaih ketika ingin tidur dengan Siti Asyah, oleh Allah dijaga Siti Asyah sedijaga-jaganya, sehingga Siti Asyah belum pernah bisa disetubuhi oleh yang namanya Fir'aun sampai akhir hayatnya. Sehingga Fir'aun sehingga Siti Asyah sampai akhir hayatnya adalah dalam keadaan gadis. Ini orang yang mempertahankan kesucian agamanya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Dan tentu saja kami masih menyimpan satu lagi pertanyaan untuk Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.